Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Kita saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat beribadah kembali di Minggu Yubilka ini. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah Minggu di tengah-tengah keluarga. Kita berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya social distancing dan physical distancing yang diupayakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona segera terwujud, sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja seperti biasa. Topik minggu menyerukan kepada kita keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesediaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yaitu hukum yang ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, buatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di hari Minggu Yudika yang tertulis dalam kitab Sefanya 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelumlah kami harap seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu Tuhan yang menyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemuliaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah nats epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alim dan Mu'min. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyerahkan persembahan yang pertama, 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah saudara masing-masing, firman Tuhan menyapa saudara pada hari Minggu ini, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Firman Tuhan terambil dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya dan yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah bahwa di sebuah desa yang kecil, suatu ketika tinggallah seorang pemabuk yang dia hobi mabuk-mabukan
hobi berjudi, dan kalau dia pulang setelah mabuk dari kedai, kemudian dia akan pulang ke rumah, kalau kalah judi, dia akan mendapatkan istrinya dan anak perempuannya yang masih kecil, dan dia melampiaskan emosinya. Dia pukuli istrinya, dia pukuli anaknya. Dan itu terjadi hampir setiap hari, sehingga semua penduduk desa tetangganya tahu bahwa sang pemabuk itu adalah orang yang kejam dan cepat emosi. Tapi yang mengejutkan, suatu ketika sang pemabuk ini datang ke gereja. Dia menghadap sang pendeta dan dia berkata, "Bapak pendeta, tolonglah supaya saya boleh dibaptis." Lalu pendeta ini di satu sisi dia gembira karena si pemabuk itu mendapatkan pertobatan, tapi di sisi lain si pendeta ini ragu. Tentu saja dia ragu karena si pemabuk ini terkenal dengan konditenya sebagai orang yang kejam dan jahat. Lalu kemudian si pendeta ini berpikir dan kemudian dia berkata, "Baiklah Bapak, kalau Bapak sungguh-sungguh mau bertobat, saya akan membaptis Bapak. Tetapi ada satu syarat." Lalu si pemabuk bilang, "Apa itu syaratnya Pak Pendeta? Kalau bisa saya akan lakukan." Syaratnya satu, yaitu bahwa kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan kalau kamu bisa menjawabnya, maka saya akan membaptis saudara. Tetapi kalau saudara tidak bisa, maaf, jangan bermimpi, saudara bisa saya baptis. Saudara-saudara, si pemabuk bilang, "Oke Pak Pendeta, silahkan tanya saya." Dan kemudian si pendeta itu bertanya, "Oke Pak, pertanyaan pertama, di mana Yesus dilahirkan?" Si pemabuk ini garuk-garuk kepala, dia bilang, "Aduh, Pak Pendeta, maaf, saya tidak tahu di mana Yesus lahir." Lalu kemudian si pendeta bilang, "Ya sudah, kalau begitu pertanyaan kedua saja. Siapa nama orang tua Yesus, bapak dan ibunya?" Lalu si pemabuk ini tambah bingung wajahnya, dia bilang, "Pak Pendeta, saya pun tidak tahu siapa orang tua Yesus." Dan akhirnya Pak Pendeta geleng-geleng kepala, dia bilang, "Ya sudah, kalau begitu pertanyaan ketiga saja. Pertanyaan ketiga, kalau saudara bisa, ini satu saja saudara saya baptis. Tapi kalau tidak, saudara jangan bermimpi saya akan membaptis saudara." Lalu kemudian pendeta ini berkata, pertanyaan ketiga ialah, di mana Yesus disalibkan? Dan kemudian si pemabuk ini tertunduk dengan lemas, dia bilang, "Pak Pendeta, itu pun saya tidak tahu di mana." Lalu kemudian Pak Pendeta bilang, "Ya sudah, kembalilah ke rumahmu, ke keluargamu, dan jangan bermimpi kamu bisa dibaptis di gereja ini." Dan yang mengejutkan saudara, datanglah seorang anak kecil perempuan menghampiri Pak Pendeta. Dia tarik-tarik jubah Pak Pendeta dan dia bilang, "Pak Pendeta, tolong dengar saya." Lalu si pendeta itu menatap dengan penuh kasih, dia bilang, "Iya nak, ada apa?" Lalu si gadis kecil bilang, "Pak Pendeta, saya adalah anak dari sang pemabuk itu. Dan tanpa Bapak ketahui, beberapa minggu ini bapak saya sering mengikuti ibadah di gereja ini. Dan dia tertarik akan khotbah Bapak. Dan Bapak tahu, sejak dia mengikuti ibadah, sejak dia berjumpa dengan Yesus, bapak saya berubah kehidupannya. Dia tidak pernah lagi mabuk, dia tidak pernah lagi berjudi. Dan yang menyenangkan bagi kami berdua adalah dia tidak pernah lagi memukuli saya dan mama saya. Jadi Pak Pendeta, kalaupun papa saya bermimpi untuk dibaptis, tolong jangan bangunkan dia dari mimpinya." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata perjumpaan dengan Kristus selalu akan membawa transformasi atau perubahan dalam diri orang percaya. Dan itulah yang sadari oleh Simon Petrus dalam nats yang menjadi bacaan kita pada hari Minggu Judika ini. Judika artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Di ayat 1 dengan jelas Rasul Petrus mengatakan
bahwa kita beroleh iman oleh karena keadilan Allah. Dan keadilan Allah itu nyata dalam kuasanya yang telah mengubah. Kita lihat di sini, kuasa Tuhan bisa mengubah kita untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan di ayat 5. Sebab itu, dalam iman yang telah dianugerahkan oleh keadilan Allah itu, kita harus bersungguh-sungguh menambah kebajikan. Dalam kebajikan menambah pengetahuan, dalam pengetahuan menambah penguasaan diri, dalam penguasaan diri menambah ketekunan, dalam ketekunan menambah kesalehan. Dan kesalehan serta iman kita itu semua harus bermuara pada satu hal, yaitu kasih. Pertama-tama kepada sesama orang-orang percaya, dan selanjutnya kepada semua orang. Saudara lihat, itulah transformasi. Betapa keadilan Allah mengubah kehidupan orang percaya. Dan ini juga terjadi sejak perjanjian lama, saudara. Dalam epistel kita, di kitab Zefanya, yang tadi saja baru kita responsor ya dengan keluarga terkasih, dikatakan dalam Zefanya 2 ayat 3, orang yang mencari keadilan akan terlindung dari kemurkaan Allah. Oleh sebab itu, Nabi Zefanya menasehatkan kepada orang-orang yang sudah patah seperti bulu, katanya. Hilang semangatnya. Di ayat 2, Zefanya 2 ayat 2, dan Zefanya 2 ayat 1. Akhirnya Nabi berkata, tolaklah patah semangat itu. Tolaklah kelesuan, keletihan itu. Tetapi bersemangatlah dan berkumpullah. Kalau kita sekarang lagi dilarang, bukan, untuk berkumpul. Tapi kita melalui live streaming ini, atau melalui kertas ibadah yang ada di tangan kita, kita sedang berkumpul dalam ibadah sorgawi. Saudara-saudara, di minggu Judika ini kita berseru, Tuhan, berikanlah keadilan kepadaku. Berikanlah keadilan kepadaku. Dan tentu kita bilang, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Keadilan Tuhan. Sudah 2 minggu ini Tuhan, saya bergereja di rumah. Yang biasanya boleh salaman sama pendeta Ruth, kan? Tapi sekarang harus dada-dadahan saja dari layar ponsel saudara. Di mana keadilan Tuhan? Sebentar lagi kami mau Paskah, Tuhan. Mau Jumat Agung, berbondong-bondong untuk terima perjamuan kudus. Boro-boro berbondong-bondong. Sekarang berkumpul lebih dari 3 orang saja bisa ditindak oleh aparat. Bayangkan, kita ada dalam situasi yang mencekam. Situasi yang bisa mematahkan semangat kita. Situasi yang membuat kita bertanya-tanya, nanti Paskah bagaimana Tuhan? Nanti Jumat Agung bagaimana Tuhan? Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Seruan Minggu Judika menjadi seruan kita, saudara. Berilah keadilan. Tapi saudara, bukankah di saat-saat ini kita justru dimampukan untuk merasakan keadilan Allah? Keadilan Allah mentransformasi kita untuk hidup bijaksana, hidup bersih, sehat, cuci tangan kemana-mana. Kalau dulu kita berpikir 2020 kita akan diajari mengoperasikan mobil listrik, membuat robot yang membantu kita. Rupanya 2020 kita diajarkan untuk cuci tangan. Luar biasa, bukan? Keadilan Allah memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan cara menjaga jarak. Menjaga jarak, menarik diri, mengisolasi diri. Banyak para medis, mungkin di WA grup saudara sudah beredar. Mereka bawa karton, mereka bilang, kami tetap bekerja dan saudara tetap di rumah untuk kami.
Dan saat ini saya bilang full timer pun tetap bekerja. Dan saya meminta jemaat untuk tetap di rumah. Saudara-saudara, keadilan Allah mentransformasi kita untuk bisa menjaga diri, mengasihi sesama, mengendalikan diri dari berkumpul di keramaian dan menjaga jarak. Keadilan Allah memang tidak serta-merta memusnahkan virus corona, tidak. Tapi keadilan Allah memampukan orang percaya mentransformasi imannya dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, menikmati waktu kebersamaan dalam keluarga, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam ibadah bersama. Keadilan Allah memampukan saudara berdisiplin, mengirim persembahan saudara. Bahkan di tengah-tengah ekonomi yang tidak pasti ini, kita berdisiplin untuk memberi kepada Tuhan, supaya gereja kita tetap bisa beroperasional, supaya walaupun di rumah, gereja kita mampu terus membekali saudara dengan tata ibadah atau dengan ibadah streaming seperti ini. Keadilan Allah memampukan kita berjuang, beribadah di rumah untuk kebaikan sesama. Saudara, perjumpaan dengan Allah dan keadilannya, seperti dalam ilustrasi sang pemabuk, atau seperti yang dituliskan di surat 2 Petrus ini, mengajar kita bahwa keadilan Allah, perjumpaan dengan Allah dan keadilannya selalu akan mentransformasi hidup orang percaya. Dan saya yakin bahwa selama 2 minggu ini Tuhan sudah banyak mentransformasi kehidupan saudara. Ketika gereja dibuka, saudara bebas datang. Banyak dari kita yang lalai ke gereja, bukan? Tapi begitu gereja tertutup, kita tertegun. Betapa sakitnya kita tidak bisa datang ke bait Allah. Tapi keadilan Allah mentransformasi saudara untuk menikmati ibadah di rumah bersama dengan pasangan, orang tua, anak-anak kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita hayati di Minggu Judika ini tentang keadilan Allah yang mentransformasi hidup kita dari seorang loser menjadi winner, dari seorang pendosa menjadi seorang yang dibenarkan di hadapan Allah, dari seorang yang hidup menurut hawa nafsu duniawi, pergi ke mall, pergi kongko-kongko, pergi sosialisasi, menjadi orang yang mengisolasi diri. Keadilan Allah mengubah kita menjadi ODP. Bukan orang dalam pemantauan, bukan. Tapi orang dalam pengharapan. Selamat merayakan Judika bersama keluarga terkasih. Salam dari kami semua, Amang Uluan kita, semua pendeta Bible Pro, dan seluruh parhalado. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha adil dan maha kuasa. Di sini Tuhan kami bersekutu menghadap hadirat-Mu yang kudus dari tempat kediaman kami masing-masing yang dipimpin oleh hamba-Mu yang berdiri di altar-Mu yang kudus di gereja-Mu, mengajak semua jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu untuk bersatu dalam doa dan iman kami menyerukan, berilah keadilan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami sudah cukup lelah akan teror, berita-berita buruk tentang wabah yang melanda negeri kami. Kami sudah cukup bosan
duduk di rumah tanpa bisa bersekutu di bait-Mu yang kudus. Kami sudah cukup khawatir akan perayaan Jumat Agung dan Paskah yang sebentar lagi akan kami jelang. Tetapi sampai sekarang kami tidak memiliki kepastian, bisakah kami merayakannya di gereja kami ya Tuhan. Sungguh kami patah, sungguh kami lemah, dan sungguh kepala kami tertunduk, memohon supaya Tuhan menunjukkan keadilan-Mu. Dan kami bersyukur karena kami melihat keadilan Tuhan, bukan dengan menuntaskan wabah ini, tetapi justru menuntaskan keegoisan kami, mengajar kami untuk duduk diam di rumah, mengajar kami untuk bergandengan tangan bertelut bersama dengan anggota keluarga kami, memohon kepadamu. Mengajar kami untuk menjaga jarak satu sama lain, mengajar kami untuk menjaga kesehatan dan kebersihan hidup kami. Terima kasih untuk keadilan-Mu yang masih bisa kami rasakan di tengah wabah virus corona yang melanda negeri kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di HKBP Maranatha Rawalumbu, terutama yang datang dalam ibadah streaming maupun ibadah keluarga di hari Minggu ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu Tuhan, mengurapi kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang memagari dan menjagai kami supaya kami tidak jatuh oleh penyakit ini, tetapi kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Berkati juga pekerjaan yang kami lakukan. Kami tahu karena wabah ini semakin banyak kesulitan ekonomi yang kami hadapi. Harga-harga naik, penghasilan tidak pasti, bisnis yang berhenti, dan juga aktivitas kantor yang dibatasi. Tuhan Maha Pemurah, kasihanilah kami, berikanlah kami rejeki yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bahkan ingatkan kami untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kelangsungan operasional gereja kami melalui persembahan minggu yang kami berikan kepada gereja. Berkatilah setiap orang tua, kaum bapak, kaum ibu, dan para nama balu Tuhan, yang harus melakukan tugas mereka untuk mendidik anak-anak di rumah. Orang tua yang harus merangkap menjadi guru bagi anaknya. Orang tua yang masih berjuang mencari nafkah bagi keluarga. Suami istri yang hubungannya sedang menjauh karena krisis ekonomi, ataupun karena persekutuan mereka berdua menjadi dingin di dalam Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, sebagai suami istri, sebagai ama ina nama balu, sebagai orang tua, mampukan kami untuk saling mengasihi dalam rumah tangga kami, dan juga mampukan kami untuk berhikmat mendidik anak-anak kami di jalan Tuhan. Bagi anak-anak kami Tuhan, yang masih sekolah, yang harus studi dari rumah, biarlah itu tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap fokus dalam studi, mengejar prestasi, menjadi kebanggaan buat kami, dan kemuliaan buat nama Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang telah selesai studi dan menanti pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bagi yang menantikan pasangan hidupnya, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan buah kandungan di tengah-tengah keluarga mereka, hadirkanlah keturunan di tengah keluarga mereka.
sehingga keluarga mereka boleh semakin bersukacita di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit, yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami tahu Tuhan, dari jemaat-Mu di wek-wek kami, ada yang terbaring karena sakit di rumah sakit. Tidak bisa kami jenguk, tidak bisa kami lihat. Yang bisa hanyalah kami doakan melalui doa syafaat ini. Berkenanlah Tuhan, menjamah tubuh mereka, angkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat, kembali pulih, dan kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga. Dan untuk jemaat-Mu yang baru saja pulang dari rumah sakit dan masih dalam masa pemulihan, ataupun yang terbaring karena sakit menahun yang mereka derita, kasihanilah Tuhan. Berikanlah semangat dalam hati mereka, karena sungguh hati yang gembira adalah obat. Hiburkanlah hati mereka, supaya mereka bisa semangat untuk kembali pulih dan kembali sehat, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka cita. Secara khusus kami membawa keluarga dari Inang Nyonya Siagian yang baru saja Tuhan panggil pada waktu yang lalu, meninggalkan anak, menantu, dan pahopu yang dikasihinya dari Wek Utara A. Tuhan, hiburkanlah hati keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka boleh tetap berharap pada kekuatan dari Tuhan. Walaupun semua pinopar inang kami terkasih sudah menjadi yatim piatu, namun kami percaya Tuhan tetap menjadi orang tua yang mempersatukan keluarga besar dalam kasih dan penyertaan. Tuhan berkati juga gereja yang kami cintai, HKBP Maranatha Rawalumbu. Sementara kami tidak bisa beribadah di rumah ibadah, sementara keuangan gereja kami pun krisis karena kegiatan yang tertunda, kami tetap berharap Tuhan, bukakan pintu hati jemaat-Mu, supaya mereka juga bisa terus berpartisipasi dalam kegiatan gereja-Mu, dalam ibadah minggu di rumah mereka masing-masing, dalam memberikan persembahan, dalam mendoakan sesama jemaat-Mu, dan juga mendoakan kami para hamba-Mu, supaya kami semua jemaat dan para halado tetap Tuhan kuatkan untuk saling melayani di dalam Tuhan. Berkatilah juga pemerintah kami, berikan mereka hikmat supaya negara kami ini cepat terlepas dari wabah virus ini Tuhan, supaya pintu-pintu gereja boleh kembali dibuka, supaya umat Tuhan boleh kembali berbondong-bondong datang ke bait-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, dan berkatilah juga para hamba-Mu yang Tuhan pilih dan tempatkan untuk melayani Tuhan di gereja-Mu HKBP, secara khusus di huria kami Maranatha Rawalumbu. Berkatilah mulai dari Opui Eporus, Amang Preses kami, Amang Uluan kami di gereja ini, sampai kepada kami semua para pendeta Bibel Pro Sintua dan calon Sintua yang melayani di gereja-Mu ini. Tuhan, berikanlah kami kesatuan hati untuk menggembalakan umat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu yang hina dan bodoh ini hanya bisa menabur, namun baiklah Tuhan yang menumbuhkannya dalam hati jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Demi Kristus yang keadilannya kami nantikan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan persembahan yang kedua, kita bernyanyi.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari kami yang bertugas pada hari Minggu ini, saya Pendeta Ruth Nababan dan Amang Sintu Aja Simamora, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas!